Salam, perkenalkan nama saya Yosef Verteva dengan NIM 18410156. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran kebutuhan dan pembelian pada bahan baku. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu anggaran bahan baku dan tujuan dari anggaran bahan baku, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai anggaran itu apa dan bahan baku itu seperti apa. Nah, anggaran itu sendiri itu adalah sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam suatu unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Bahan baku. Nah, bahan baku ini merupakan bahan langsung yang akan membentuk suatu produk atau bahan utama dari suatu produk yang akan diproduksi. Misalnya produk kursi rotan, berarti bahan bakunya yaitu rotan. Selanjutnya, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu bahan baku langsung, itu merupakan semua bahan baku yang merupakan bagian dari bahan yang dihasilkan atau barang yang diproduksi oleh perusahaan atau suatu organisasi. Terus yang kedua, bahan baku tidak langsung, itu merupakan bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi, akan tetapi bahan tersebut tidak secara langsung nampak pada barang yang akan diproduksi atau barang yang akan dihasilkan. Ini contoh bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung, seperti kita akan membuat kain. Nah, bahan baku langsungnya itu kain, sedangkan bahan baku tidak langsungnya itu jarum dan benang. Oke, jadi baik, kita sudah mengetahui pengertian dari anggaran dan bahan baku. Maka di sini disimpulkan bahwa anggaran bahan baku itu sendiri adalah semua anggaran yang berhubungan dan telah direncanakan secara terperinci tentang bagaimana cara menggunakan bahan baku untuk suatu proses produksi selama periode yang akan datang, misalnya periode selama 1 tahun. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari anggaran bahan baku. Yang pertama, di sini tujuan yang pertama yaitu dengan memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Nah, di sini perusahaan atau organisasi harus memperkirakan kira-kira jumlah kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang itu kira-kira berapa banyak. Terus yang kedua, tujuan yang kedua memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Nah, di sini juga perusahaan harus memperkirakan kira-kira jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi itu berapa banyak. Tujuan yang ketiga sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Perusahaan juga harus mengetahui atau merencanakan atau mengelurkan dana, kira-kira dananya itu berapa besar, berapa persen yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku selama 1 tahun untuk menyediakan persediaan bahan baku. Terus yang ketiga, sebagai dasar biaya produksi, yaitu untuk memperkirakan komponen harga pabrik, karena komponen atau penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Hal ini berkaitan dengan
bagaimana perusahaan mengelola keuangan untuk biaya produksi. Apakah pengelolaan ini berjalan sesuai yang ditargetkan atau malah melebihi batas target dalam pembiayaan proses produksi. Yang kelima, sebagai dasar dalam melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Mungkin ini penjelasan mengenai pengertian dari anggaran bahan baku dan tujuan anggaran bahan baku. Mungkin sekian dari saya. Saya Lydia Lekadoki dengan NIM 18410272. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran bahan baku, anggaran kebutuhan bahan baku, pembelian bahan baku, dan biaya bahan baku. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku. Disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi pada periode yang mendatang. Itu jenis barang jadi yang dihasilkan, jenis bahan baku yang digunakan, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, standar penggunaan bahan baku, waktu penggunaan bahan baku. 2. Penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan mendatang. Dan memerinci itu jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, jumlah yang harus dibeli, harga per satuan unit bahan baku. 3. Penyusunan anggaran persediaan bahan baku. Merupakan perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Disusun sebagai suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan yang terdiri dari jenis bahan baku yang digunakan, jumlah masing-masing bahan baku yang tersisa sebagai persediaan, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. 4. Penyusunan anggaran biaya bahan baku. Bentuk dasar anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam anggaran ini. Standar penggunaan bahan baku masih diperhatikan walaupun tidak dicantumkan dalam kebutuhan bahan baku. Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan perlu memerinci, yaitu jenis bahan baku yang digunakan, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk produksi, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, harga per unit masing-masing, nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi, jenis barang yang dihasilkan menggunakan bahan baku, waktu penggunaan bahan baku. Terima kasih. Shalom, sebelum saya melanjutkan presentasi materi, perkenalkan nama saya Jeffrinda Hitingkai dengan NIM 18410306. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang 3 penyusunan anggaran persediaan bahan baku. Merupakan perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Disusun sebagai suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan yang terdiri atas 1. Jenis bahan baku yang digunakan, yang kedua jumlah masing-masing bahan baku yang tersisa sebagai persediaan, yang ketiga harga per unit masing-masing jenis bahan baku, yang keempat nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Yang keempat, penyusunan anggaran biaya bahan baku. Bentuk dasar anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Dalam anggaran ini, standar penggunaan bahan baku masih diperhatikan walaupun tidak dicantumkan dalam kebutuhan bahan baku. Anggaran bahan baku yang habis digunakan perlu memperinci yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk produksi. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan baku. Yang keempat, nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi. Yang kelima, jenis bahan baku yang dihasilkan menggunakan bahan baku. Yang keenam, waktu penggunaan bahan baku. Jadi baik, hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya.
karena tadi teman-teman saya sudah menjelaskan tentang pengertian anggaran bahan baku, tujuan anggaran bahan baku, penyusunan anggaran bahan baku, anggaran kebutuhan bahan baku, dan pembelian bahan baku serta biaya bahan baku. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan tentang ilustrasi dari semua yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Nah, di sini secara sederhananya saya akan menjelaskan 3 ilustrasi atau contoh dari anggaran bahan baku tersebut. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Iskawati Kakaina, saya dari kelas F dengan NIM 19410265 semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi dari penyusunan kebutuhan bahan baku. Di sini ada sebuah contoh, yaitu melihat rencana penjualan dan tingkat persediaan yang ditetapkan, perusahaan menentukan anggaran produksi sebesar 1.200 unit pada tahun 2018. Dalam proses produksi yang pada waktu yang lalu, setiap produk memerlukan 3 kg bahan baku. Maka kebutuhan bahan baku pada tahun 2018 adalah. Nah, di sini kita menyelesaikan soal bagaimana menentukan kebutuhan bahan bakunya. Nah, di sini tadi kita ketahui bahwa anggaran produksinya yaitu sebesar 1.200 unit, sedangkan proses produksinya yaitu 3 kg. Nah, jadi karena bila rencana produksi pada tahun 2018 dituangkan dalam rencana produksi per bulannya, maka akan tergantung pada kebijakan produksi yang ditentukan. Nah, karena yang diketahui ada di dalam soal tadi adalah anggaran produksinya dengan proses produksi yang tahun lalunya, maka kebutuhan bahan bakunya itu adalah 3.500 kg. Jadi yaitu secara sederhananya kalau dalam memetikannya dikalikan 1.200 dikali dengan 3 kg. Jadi hasilnya adalah berarti kebutuhan bahan baku tahun 2018-nya itu adalah 3.500 kg. Nah, sekarang yang kedua, kita masuk dari ilustrasi contoh penyusunan pembelian bahan baku. Di sini juga ada contohnya. Persediaan awal bahan baku 200 kg, persediaan akhir bahan baku 400 kg, sedangkan anggaran kebutuhan bahan baku yang telah diperhitungkan sebesar 3.600 kg. Maka anggaran pembelian bahan baku 2018 sebesar. Nah, di sini ditanyakan anggaran pembelian bahan baku 2018. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus mengetahui dulu persediaan kebutuhan bahan bakunya tadi itu adalah 3.600 kg. Sedangkan persediaan akhirnya itu 400 kg. Nah, ini kita totalkan terlebih dahulu. Jadi kita harus tambahkan kebutuhan bahan bakunya dan akhir dari kebutuhan persediaan akhir bahan bakunya. Jadi total dari keduanya ini adalah 4.000 kg. Nah, sekarang kita ketahui hal yang kedua, yaitu persediaan awal bahan baku 200 kg dan anggaran pembelian bahan bakunya 3.800 kg. Nah, ini harga persatuannya. Jadi tadi kan kita sudah tahu anggaran pembelian bahan bakunya, tapi dia menanyakan di tahun 2018. Jadi kita harus cari itu. Nah, di sini bila anggaran persatuannya sama, misalnya kita pakai kalau dalam satu harga bahan baku kita pakai 1.000 kg misalnya. Jadi anggaran biaya pembelian bahan baku dalam 1 tahun itu adalah 3.800 kg dikali dengan 1.000, maka anggaran biaya pembelian bahan bakunya menjadi Rp3.800.000. Nah, sini bila harga persatuannya tidak sama, tadi kan yang misalnya bahan bakunya 1 tahun tapi persatuannya sama, kita pakai 1.000 kg. Nah, di sini bila harga persatuan tidak sama, pembelian bahan baku direncanakan 4 kali dalam setahun. Jadi ini adalah perbedaan tadi di atas. Persatuan yang sama misalkan 1.000 kg jadi gunakan dalam 1 tahun, dan sekarang bila harga persatuannya tidak sama, bahan bakunya direncanakan 4 kali dalam setahun. Nah, di sini kita misalnya ya, pembelian satu harga bahan baku itu 1.000 kg, pembelian 2 harga bahan baku 1.550 kg, pembelian 3 harga bahan baku 1.100 kg, dan pembelian 4 harga bahan baku itu 1.150 kg.
Nah, ini tadi dari mana kita akan jelaskan, karena frekuensi pembelian bahan baku 4 kali dalam setahun, maka setiap pembelian sejumlah. Nah, tadi kan yang 4 kali setahun tadi kan anggaran biaya pembeliannya itu adalah 3.800 kg. Karena dia bilang dalam 4 kali setahun, berarti kita bagi dengan 4, jadi 950 kg. Nah, pemilihan ini tadi ada 9 misalnya ya. Di sini pembelian satu harga bahan baku. Jadi 950 kita kalikan dengan 1000 yang tadi. Jadi 950.000. Nah, pembelian yang kedua harga bahan baku 950 kg kita kalikan dengan 10.000 1050 kg. Jadi harganya sama dengan 1997.500. Nah, kalau pembelian ketiga 950 dikali dengan 1100 jadi sama dengan 1.045.000. Di sini pembelian keempat itu 950 dikali dengan 1.150 jadi sama dengan 1.092.000. Dari pembelian 1 sampai pembelian 4, yaitu pembelian 4 kali setahun tadi, kita totalkan. Dan semuanya ternyata Rp4.085.000. Nah, di sini artinya bahwa anggaran pembelian bahan baku pada tahun 2018 tadi misalnya kita pakai 4 kali dalam setahun. Jadi semuanya totalnya itu adalah Rp4.085.000. Nah, sekarang kita masuk pada ilustrasi yang ketiga. Ilustrasi yang ketiga ini adalah ilustrasi biaya bahan baku. Nah, di sini ada contohnya juga. PT Chinese, sebuah perusahaan meja pada akhir 2019. Perusahaan ini merencanakan produksi 3 jenis tipe meja untuk tahun 2010, yaitu meja A 10.000 unit, meja B 10.000 unit, dan meja C 10.000 unit. Sama ya, ternyata 10.000 unit. Nah, setiap unit meja A membutuhkan 2 meter kayu, 1,5 melamin, 1, pipa hias, dan untuk meja B membutuhkan 3 meter kayu, 3 meter melamin, dan 3 meter pipa hias. Untuk meja C membutuhkan 3 meter kayu, 2 meter melamin, dan 1,5 meter pipa hias. Nah, di sini yang kita harus ketahui adalah harga beli kayunya, yaitu 15.000 per meter, melaminnya itu 20.000 per meter, dan pipa hiasnya itu 12.000 per meter. Nah, untuk kelancaran produksi, perusahaan merencanakan kepemilikan persediaan bahan baku akhir tahun 2010 sebanyak 10% dari kebutuhan produksi. Sedangkan persediaan bahan baku awal tahun 2010 diperkirakan kayunya itu 700 meter, melaminnya itu 1000 meter, dan pipa 800 meter. Nah, diperkirakan harga bahan baku tersebut stabil sepanjang tahun 2010. Nah, untuk itu di sini tadi saya suka menjelaskan banyak ya dari ilustrasi seni. Nah, secara sederhananya kita langsung saja. Maka biaya-biaya bahan baku yang didengarkan adalah untuk memproduksi setiap meja A dibutuhkan 2 meter kayu, 1,5 meter melamin, dan 1 meter pipa hias. Karena meja A diproduksi sebanyak 10 unit, maka meja A memerlukan 20 unit meter kayu, 1.500 meter melamin, dan 10 meter pipa hias. Dan metode yang digunakan untuk menghitung kebutuhan kayu melamin dan pipa hias produk meja B dan C. Nah, artinya tadi 10.000 unit. Nah, di sini tadi ada ya 10.000 unit. Jadi dikali lagi dengan 20 meter kayu, 1,1500 meter melamin, dan 10 itu sangat jelas ya. Dapatnya dari mana? Nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut tentang ilustrasi anggaran biaya bahan baku. Jadi total kebutuhan kayu untuk meja A, B, dan C sebanyak 80.000 meter. Nah, yang merupakan penjumlahan dari kebutuhan kayu untuk A, B, dan C dari 20.000 tambah 30.000 tambah 30.000, ini 20.000 itu
meja A, 30.000 itu meja B, dan 30.000 itu meja dari C. Nah, karena harga beli kayu adalah sebesar 15.000, maka 15.000 ini harus dikalikan dengan 80.000 unit tadi, yang total kebutuhan bahan baku semuanya dari meja A, B, dan C. Nah, menjadi 1.200.000.000 untuk melamin dan pipa hias produk B dan C digunakan dalam perhitungan yang sama ya. Sehingga gabungan biaya bahan baku per jenis bahan tersebut menghasilkan biaya bahan baku total sebanyak 3.160.000.000. Nah, itu sehingga biaya yang dibutuhkan dari meja A, meja B, dan meja C semuanya atau total, sehingga biaya yang dibutuhkan dalam anggaran bahan bakunya itu menjadi 3.160.000.000. Nah, hanya itu yang mungkin saya bisa menjelaskan tentang ilustrasi dan contoh-contoh dari anggaran bahan baku ini. Semoga bisa dipahami dan semoga dimengerti. Kalau misalnya nanti ada yang tidak dipahami atau tidak mengerti, bisa di komen ya. Karena ini adalah penjelasan sederhana mengenai ilustrasi dari saya dan mewakili teman-teman saya ucapkan terima kasih.